selama saya masih hidup, ini bukan sombong. Cuman orang sombong memang harus disombongi. Selama saya masih hidup tidak akan bisa bongkar makam almarhumah Vanessa. Kenapa? Karena dia dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Karena jadi klaim itu boleh saja. Tetapi kan Pak Dodi Sudrajat itu dari dulu ya begitu-begitu aja orangnya. Nggak pernah ada wujudnya gitu. Nah, perlu saya sampaikan Pak Dodi, jangan menebar hoak. Ya, jangan menyampaikan kepada teman-teman media. Kasihan teman-teman media ini yang sebenarnya membantu sampean untuk publikasi diri Pak Dodi. Tapi ketika itu dibohongi terus-menerus, ingat loh ya, ada undang-undang ITE. Ya, pasalnya tahun berapa itu bahwa barang siapa yang menyebarkan berita bohong, ancaman hukumannya lumayan loh, sampai 5 tahun lebih gitu loh. Dan bagi saya sudah ngomong berkali-kali, selama saya masih hidup, ini bukan sombong. Cuman orang sombong memang harus disombongi. Selama saya masih hidup tidak akan bisa bongkar makam almarhumah Vanessa. Kenapa? Karena dia dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Karena dia dijaga oleh anak yatim piatu ini gitu loh. Karena persyaratannya waduh detail. Dia harus minta izin kepada Pak Faisal termasuk. Kenapa? Karena waktu memakamkan itu izinnya itu Pak Faisal. Jenazah berdua ini. Menantu itu kan juga anak kan. Walaupun almarhumah Vanessa itu secara darah anaknya Pak Dodi, tetapi dia ini kan dalam ikatan cinta, dalam ikatan buku nikah itu tadi loh. Jadi ketika mau apa lagi, Pak Haji itu dipasrahi oleh hakim sebagai wali gitu loh. Ya, berarti kan kamu mau bongkar makam ibu saya, kata Gala gitu. Seandainya Gala itu boleh bicara, otomatis kan harus izin ke Gala sebagai anaknya. Nah, karena Gala nggak bisa bicara, maka harus izin ke Pak Faisal gitu loh. Itu. Dan dasar mindahnya apa? Kalau hanya persoalan, oh saya dapat wasiat, nanti tak tanya mana wasiatnya, bingung dia. Oh mimpi, gitu kan, lucu lagi gitu loh. Kalau persoalan bongkar makam di Jakarta, terus kemudian hanya beralasan mimpi dan wasiat, itu banyak makam-makam di Jakarta nanti akan banyak dibongkar gitu loh. Wasiat dalam Islam seperti apa sih sebenarnya? Jadi begini, wasiat itu kan begini, misal orang mau meninggal atau sebelum meninggal itu sudah berpesan misalnya. Terus kemudian pesan itu bisa tertulis, bisa melalui lisan, tapi tentu ada saksinya. Satu. Terus wasiatnya itu benar nggak? Benar dalam artian gini, mengandung maslahat nggak? Mengandung mudorot enggak? Kalau mengandung keburukan, kalau mengandung mudorot, ya enggak perlu dilaksanakan wasiat itu gitu loh. Ya misalnya saya meninggal, aku lah mati misalnya nanti padahal bukan hartanya ini kasihkan ke ini loh, padahal bukan, ya seperti itu. Jadi yang namanya wasiat itu tidak semuanya bisa dilaksanakan. Ada tahapan, ada proses yang dilalui dan diseleksi. Kalau wasiatnya mengandung mudorot seperti bongkar makam ini, almarhumah Vanessa itu cintanya sampai mati, entah sampai mati itu ya diwujudkan ini. Saya alhamdulillah hari-hari ini saya dapat ketika membaca berita dapat video-videonya almarhumah Vanessa. Mungkin ya secara tersirat itu ya saya disuruh ngomong mungkin. Biasanya saya nggak dapat dari berita ini, kok sering termasuk ada videonya yang nangis, nanti tak tunjukkan penjenengan bagaimana curhatnya selama ini bersama Pak Dodi itu, perilakunya Pak Dodi itu. Waduh. Kok jadi Allah nunjukkan ini kan macam-macam ya tentang masa lalu itu. Ya saya sih berharap dengan saya statement seperti ini, mudah-mudahan ini harus disudahi. Pak Dodi kalau mau kerja silakan, kalau mau jadi artis boleh silakan, tapi jangan sampai pansos urusan mayat, bongkar makam ini asuransi ini bikin konflik terus gitu loh. Hindari gitu, itu nggak barokah. Akhirnya apa? Rumah tangganya ternyata di luar dugaan kan akhirnya berpisah.
Nah, saya ndak kepingin itu, apalagi sampai Pak Dodi nanti gara-gara memakan harta anak yatim piatu misalnya nanti kena musibah. Kita ndak kepingin itu gitu loh. Makanya saya harus ngomong tegas, jelas, sesuai dengan kaidah-kaidah agama yang saya yakini dan ilmu yang saya dapatkan selama